Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Diapauri dengan NIM 211010 503351 dengan dosen pengampu Ibu Ria Aulia yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Paparan Media Sosial dan Fear of Missing Out terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Mahasiswa Generasi Z di Universitas Pamulang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, informasi, dan promosi produk. Generasi Z merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial sehingga lebih sering terpapar berbagai konten pemasaran dan tren konsumsi digital. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pembelian seseorang, terutama dalam bentuk pembelian impulsif yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang matang. Selain paparan media sosial, fenomena fear of missing out juga semakin meningkat di kalangan generasi Z. FOMO merupakan kondisi ketika seseorang merasa khawatir tertinggal tren, pengalaman, atau informasi yang sedang populer. Perasaan tersebut dapat mendorong individu untuk melakukan pembelian secara spontan agar tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan sosial maupun media digital. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh paparan media sosial dan FOMO terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa generasi Z di Universitas Pamulang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah paparan media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa generasi Z di Universitas Pamulang? Yang kedua, apakah fear of missing out berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa generasi Z di Universitas Pamulang? Dan yang ketiga, apakah paparan media sosial dan fear of missing out secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa generasi Z di Universitas Pamulang? Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu untuk menguji pengaruh positif dan signifikan dari paparan media sosial terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa generasi Z di Universitas Pamulang. Yang kedua, untuk menguji pengaruh positif dan signifikan dari fear of missing out terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa generasi Z di Universitas Pamulang. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh positif dan signifikan dari paparan media sosial dan fear of missing out secara simultan terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa generasi Z di Universitas Pamulang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini itu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya itu diharapkan mampu memperkaya kajian ilmu manajemen, khususnya terkait hubungan antara paparan media sosial, fear of missing out, dan perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa generasi Z, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perilaku konsumen digital. Lalu, manfaat praktisnya itu bagi mahasiswa bisa meningkatkan kesadaran dalam mengelola perilaku konsumsi dan keputusan pembelian secara lebih bijak. Yang kedua itu bagi universitas, di mana bisa menjadi referensi pengembangan literasi digital, perilaku konsumsi, dan pengelolaan keuangan mahasiswa. Yang ketiga itu bagi peneliti, diharapkan mampu menambah wawasan mengenai pengaruh media sosial dan FOMO terhadap perilaku pembelian impulsif. Yang keempat, untuk penelitian selanjutnya menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian sejenis. Lalu yang terakhir, untuk membuat kebijakan, diharapkan mampu memberikan masukan dalam penyusunan program edukasi literasi digital dan perilaku konsumsi yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang paling relevan dengan penelitian saya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan sebelumnya, ditemukan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, di mana menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh media sosial terhadap pembelian impulsif. Penelitian dari Jafarova dan Bowas tahun 2021, dan Rahmawati dan Santoso 2022, dan Elisa et al.
2023 itu menemukan bahwa paparan media sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif maupun pembelian impulsif. Namun, penelitian Sylvia Kartika Wulan et al. Tahun 2025 menunjukkan bahwa social media advertising memiliki pengaruh yang lemah dan tidak signifikan terhadap pembelian impulsif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara paparan media sosial dan pembelian impulsif masih perlu diuji kembali. Dari penelitian sebelumnya juga ditemukan beberapa kelemahan, yaitu sebagian besar penelitian hanya menguji media sosial atau FOMO secara terpisah. Yang kedua, banyak penelitian berfokus pada komunitas atau konteks tertentu seperti penggunaan Instagram, Army Indonesia, penggunaan iPhone, atau konsumen TikTok Shop. Yang ketiga itu ada penelitian yang mengintegrasikan faktor eksternal yaitu paparan media sosial dan faktor internal yaitu FOMO dalam satu model penelitian masih terbatas. Lalu yang terakhir itu ada penelitian pada mahasiswa generasi Z, khususnya di Universitas Pamulang masih jarang ditemukan. Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu juga dapat dilihat bahwa paparan media sosial dan FOMO merupakan dua faktor yang secara konsisten dikaitkan dengan perilaku pembelian impulsif. Namun, sebagian besar penelitian masih menguji kedua variabel tersebut secara terpisah atau pada objek yang sangat spesifik. Oleh karena itu, state of the art penelitian ini adalah mengintegrasikan faktor eksternal berupa paparan media sosial dan faktor internal berupa FOMO dalam satu model penelitian untuk menjelaskan perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa generasi Z. Oleh karena itu, ditemukan beberapa kebaruan atau novelty pada penelitian ini, yaitu mengintegrasikan paparan media sosial dan fear of missing out dalam satu model penelitian. Yang kedua itu untuk menguji pengaruh kedua variabel terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa generasi Z secara simultan. Yang ketiga itu menggunakan objek penelitian yang lebih spesifik, yaitu mahasiswa generasi Z di Universitas Pamulang. Dan yang terakhir itu memberikan bukti empiris untuk menjelaskan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh media sosial terhadap pembelian impulsif. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan dua teori utama. Yang pertama yaitu Stimulus Organism Response Theory dan juga Social Comparison Theory. Untuk suatu teori yang dikembangkan oleh Mehrabian dan Russell menjelaskan bahwa perilaku individu merupakan hasil dari proses interaksi antara rangsangan dari lingkungan atau stimulus, proses psikologis dalam diri individu atau organisme, dan respons perilaku yang ditunjukkan individu atau respons. Relevansi dengan penelitian ini adalah paparan media sosial sebagai stimulus dapat memunculkan respon psikologis berupa FOMO dalam diri mahasiswa. Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya perilaku pembelian impulsif sebagai bentuk respons perilaku. Selanjutnya itu ada Social Comparison Theory yang dikemukakan oleh Leon Festinger menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain guna mengevaluasi kemampuan, pendapat, maupun kondisi yang dimilikinya. Relevansi dengan penelitian yaitu dalam penggunaan media sosial, mahasiswa sering melihat aktivitas, gaya hidup, dan kepemilikan produk orang lain. Proses perbandingan sosial tersebut dapat menimbulkan perasaan takut tertinggal atau fear of missing out, sehingga mendorong individu melakukan pembelian secara spontan untuk mengikuti tren yang sedang berkembang. Selanjutnya ada definisi paparan media sosial. Paparan media sosial adalah tingkat keterlibatan individu dalam mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan berbagai konten pada platform sosial media yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Yang kedua itu ada definisi fear of missing out, yaitu perasaan khawatir atau takut tertinggal pengalaman, informasi, maupun tren yang sedang dialami orang lain, sehingga individu terdorong untuk terus terhubung dengan lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga itu ada definisi dari pembelian impulsif, yaitu merupakan perilaku pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya dan lebih dipengaruhi oleh dorongan emosional dibandingkan pertimbangan rasional.
Selanjutnya bisa dilihat gambar kerangka berpikirnya, di mana kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa perilaku pembelian impulsif dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu paparan media sosial sebagai faktor eksternal dan FOMO sebagai faktor internal. Semakin tinggi paparan media sosial dan semakin tinggi tingkat FOMO yang dimiliki mahasiswa, maka diduga semakin tinggi pula kecenderungan melakukan pembelian impulsif. Berdasarkan hubungan tersebut, penelitian ini menguji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa generasi Z Universitas Pamulang. Lalu untuk hipotesisnya, hipotesis satunya itu adalah paparan media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Hipotesis kedua yaitu fear of missing out berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Dan yang ketiga untuk hipotesisnya, paparan media sosial dan fear of missing out secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, di mana objek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa generasi Z yang berlokasi di Universitas Pamulang dengan periode waktu sekitar bulan Juni sampai Agustus 2006. Adapun jenis dan sumber data yang dipakai oleh penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primernya itu diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner, dan data digunakan untuk mengukur tingkat paparan media sosial, FOMO, dan perilaku pembelian impulsif mahasiswa. Yang kedua itu data sekunder, di mana diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data digunakan sebagai dasar teori, pengembangan hipotesis, serta penyusunan kerangka berpikir penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa generasi Z Universitas Pamulang yang aktif menggunakan media sosial. Lalu untuk sampelnya dalam penelitian ini berjumlah 150 responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah yang pertama, mahasiswa Universitas Pamulang yang masih aktif, yaitu semester 1 sampai semester 8. Yang kedua, termasuk dalam kategori generasi Z. Yang ketiga, aktif menggunakan media sosial. Dan yang keempat, pernah melakukan pembelian online. Selanjutnya ada definisi operasional variabel, di mana variabel pertama itu adalah paparan media sosial dengan definisi paparan media sosial merupakan tingkat intensitas individu dalam menggunakan dan menerima informasi melalui media sosial yang dapat mempengaruhi perilaku konsumsi. Untuk indikatornya itu, yang pertama intensitas penggunaan media sosial. Yang kedua, frekuensi melihat konten promosi. Yang ketiga, ketertarikan terhadap konten digital. Yang keempat, interaksi terhadap konten produk. Dan yang kelima, pengalaman penggunaan media sosial. Lalu ada fear of missing out dengan definisi merupakan kondisi psikologis ketika individu merasa takut tertinggal tren, informasi, atau aktivitas sosial yang sedang terjadi. Indikatornya itu ada 5, 1. Takut tertinggal tren dan informasi. Yang kedua, keinginan untuk selalu terhubung atau update. Yang ketiga, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, dorongan mengikuti aktivitas atau tren yang sedang populer. Dan yang kelima, rasa tidak nyaman ketika tertinggal informasi. Lalu variabel terakhir ada perilaku pembelian impulsif, di mana definisinya itu perilaku pembelian impulsif merupakan perilaku membeli secara spontan tanpa adanya perencanaan sebelumnya dan dipengaruhi oleh dorongan emosional. Indikatornya itu ada 4, yang pertama itu pembelian spontan, yang kedua pembelian tanpa perencanaan, yang ketiga dorongan emosional dalam membeli, dan yang keempat sulit mengendalikan keinginan membeli. Ketiga variabel tersebut menggunakan skala pengukuran Likert 1-5. Untuk teknik analisis data, ada beberapa tahapan yang akan diuji. Yang pertama itu ada uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas,
uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya ada uji analisis regresi linier berganda, dan yang terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T parsial, uji F simultan, dan koefisien determinasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Data yang diperoleh akan diolah menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Berdasarkan proposal penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh paparan media sosial dan fear of missing out terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa generasi Z Universitas Pamulang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Melalui analisis regresi linier berganda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh faktor eksternal berupa paparan media sosial dan faktor internal berupa FOMO terhadap kecenderungan mahasiswa melakukan pembelian impulsif. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian perilaku konsumen di era digital serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perilaku konsumsi generasi Z. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.